Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan buruh semua. Kali ini saya ingin mengajak mencoba untuk berdiskusi lagi tentang kondisi buruh. Ya, ketika berbicara tentang buruh, pasti tidak akan pernah ada habisnya, khususnya yang menyangkut tentang bagaimana kondisi buruh. Nah, terkait dengan kondisi buruh yang ada, saya ingin mengajak teman-teman buruh semua, khususnya kita berpikir sebenarnya kita ini bekerja untuk siapa sih? Apakah kita bekerja untuk keluarga atau kita ini bekerja untuk majikan kita? Nah, ketika pertanyaan itu timbul dan ketika pertanyaan itu kita lempar ke kawan-kawan pekerja, hampir mayoritas ketika kita berbicara kita bekerja untuk siapa, tentunya banyak sekali jawaban bahwa kita bekerja tentunya untuk keluarga. Nah, itu sesuatu yang memang pasti akan kita memberikan jawaban hal seperti itu, karena apapun yang kita lakukan memang salah satunya untuk keluarga kita. Tapi dari sisi realita atau fakta yang sebenarnya, ayo kita coba sama-sama bedah apakah kita sebenarnya bekerja untuk keluarga atau untuk hal yang lain. Tentunya ketika kita berbicara bekerja untuk keluarga, semua akan kita titik beratkan untuk keluarga. Kira-kira setuju enggak teman-teman tentang hal itu, bahwa ketika kita bekerja untuk keluarga semuanya pasti kita titik beratkan untuk keluarga. Oke, sekarang ayo kita coba bedah atau lihat fakta satu persatu. Ketika kita bekerja untuk keluarga, tentunya semuanya kita titik beratkan untuk keluarga. Nah, kita lihat satu persatu. Dari sisi waktu, kita 24 jam mempunyai dalam sehari kita punya waktu 24 jam. Kita bisa lihat kita menyisihkan waktu untuk keluarga sehari paling banter 2 atau 3 jam. Tapi ketika kita menyisihkan waktu untuk perusahaan, dalam sehari rata-rata hampir 8 jam itu kalau normal, kemudian 12 jam itu kalau kita overtime. Nah, artinya dari sisi waktu saja sudah terjawab bahwa kita sebenarnya bekerja untuk perusahaan atau untuk majikan kita. Itu dari sisi waktu. Itu dari sisi waktu. Yang kedua, dari sisi penghasilan. Nah, dari sisi penghasilan, kita memberikan hasil kepada keluarga masih harus nunggu 30 hari. Sementara ketika kita menghasilkan produksi untuk perusahaan, apakah kita memberikan hasil produksi kita di perusahaan itu nunggu 30 hari? Tentunya enggak. Di saat produksi itu keluar, hari itu juga, detik itu juga telah kita berikan ke perusahaan. Nah, artinya di situ pun terjawab kembali bahwa ketika kita bekerja untuk keluarga kok nunggu ngasih penghasilannya harus nunggu 30 hari, sementara untuk perusahaan hari itu kita berikan. Itu dari sisi penghasilan yang pertama. Kemudian dari sisi penghasilan yang kedua, dari apa yang kita dapatkan dari perusahaan, penghasilan kita untuk keluarga mungkin tidak semuanya kita berikan untuk keluarga. Mungkin ada untuk kepentingan kita pribadi ataupun yang lainnya. Tapi untuk perusahaan, hasil kerja kita di perusahaan nggak ada yang kita tahan, nggak ada yang kita sembunyikan, semuanya langsung kita berikan kepada perusahaan. Hari itu juga, detik itu juga.
Nah, artinya di sini kembali terlihat secara fakta bahwa kita lebih menitik beratkan kepada perusahaan. Ini dari sisi penghasilan. Yang ketiga dari sisi resiko. Ketika kita berbicara resiko, tentunya ini sangat luar biasa. Di saat kita menyisihkan waktu untuk keluarga dan menyisihkan waktu untuk perusahaan, resikonya tentunya resiko terbesar adalah ketika kita menyisihkan waktu untuk perusahaan. Apa resikonya? Entah itu kecelakaan kerja, kemudian sakit akibat hubungan kerja, yang bisa mengakibatkan bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Itu dari sisi resiko. Kemudian dari sisi resiko yang lainnya, ketika kita menyisihkan waktu untuk perusahaan, mungkin kita mengabaikan banyak hal, khususnya di diri kita sendiri maupun keluarga kita. Misal, pernahkah kita pekerja atau teman-teman di saat teman-teman merasakan kurang sehat atau kurang enak badan lah, kira-kira masih kerja enggak? Hampir kita masih berangkat kerja. Kemudian di saat mungkin anggota keluarga kita, entah anak, entah istri, di saat kurang sehat, kadangkala mereka juga kita tinggal bekerja dan kita abaikan. Artinya di sini kita mengabaikan kesehatan kita, keselamatan kita, bahkan anak keluarga, anak istri kita pun kita abaikan. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan perusahaan. Itu dari sisi resiko. Kemudian dari sisi resiko secara umum, pernahkah dalam suatu saat kita merasakan terlambat untuk datang ke tempat kerja kita? Tentunya sekali dua kali kita pernah merasakan hal tersebut. Dan apa yang kita rasakan ketika kita terlambat datang ke perusahaan? Ada rasa was-was, kemudian takut diberikan sanksi, ataupun takut diberikan punishment yang lain. Nah, di saat itu terjadi dengan kita, terkadang logika kita nggak main. Kenapa saya bilang nggak main? Ini banyak sekali contoh. Banyak teman-teman di saat takut karena sanksi, takut mendapatkan hukuman di perusahaan karena terlambat, mereka nggak pakai berpikir jernih. Misalnya contoh, ketika bangunnya kesiangan, kadangkala kita mengabaikan semuanya, nggak mandi, nggak sarapan, kemudian saking pengennya cepet sampai di PT biar nggak terlambat, kita naik motornya ngebut. Nah, di tengah jalan terjadi sesuatu, misalnya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia. Itu banyak sekali terjadi dengan teman-teman kita. Nah, kemudian dalam seminggu, hari kerja kita dalam seminggu, rata-rata hari kerja kita dalam seminggu yang berjumlahnya 7 hari itu kita bekerja 5-6 hari. Artinya kita menyisihkan waktu kita untuk perusahaan itu dalam 1 minggu hampir 5-6 hari. Sementara untuk keluarga hanya 1 hari, itu pun nggak semuanya kita manfaatkan betul. Kita mempunyai waktu yang efektif dengan keluarga paling banter setiap harinya nggak lebih dari 3 jam. Itu pun dipotong dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, dengan melihat realita yang ada, artinya apa yang kita lakukan ini hampir semuanya kita berikan dan kita lakukan untuk perusahaan. Dari kita bangun tidur, bahkan sampai menjelang berangkat lagi. Artinya dari pulang sampai kita tidur itu semuanya terpikirkan untuk perusahaan. Nah, kemudian apa yang dilakukan atau penghargaan tertinggi perusahaan terhadap pekerjanya yang loyalitasnya sangat luar biasa. Yang seperti saya gambarkan tadi, bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya kita berpikir dan yang kita lakukan ini adalah untuk perusahaan. Tapi ada penghargaan tertinggi yang diberikan oleh perusahaan
terhadap pekerjaannya, terhadap karyawannya yang loyalitasnya sangat luar biasa. Apa kira-kira penghargaan tersebut? Apakah gaji, bonus, penghargaan, atau apapun yang lainnya? Nah, di sini ada penghargaan tertinggi yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawannya, yaitu adalah surat pemutusan hubungan kerja atau paklaring. Yaitu ternyata penghargaan tertinggi yang diberikan oleh perusahaan terhadap loyalitas pekerjaannya. Nah, dengan kondisi itu ternyata apapun yang dilakukan oleh pekerja itu ujung-ujungnya adalah pemutusan hubungan kerja. Nah, ini tentunya sangat luar biasa apa yang diberikan oleh perusahaan terhadap pekerjaannya. Yang seharusnya di sini perusahaan bisa memberikan atau menghargai pekerjaannya dengan banyak hal atas apa yang dilakukan karyawan terhadap pekerjaannya, atas dilakukan karyawan terhadap perusahaannya. Tapi di sini kita melihat ternyata apapun kondisinya karyawan tersebut akan di PHK. Kalau selamatnya ya usia pensiun sampai umur 55. Tapi itu bukan sesuatu yang yang kita harapkan sebenarnya kan. Entah nanti dengan sangon atau apapun itu, karena ternyata pekerja itu juga tidak siap ketika dia masih ter-PHK meskipun sampai pensiun sekalipun. Nah, di sini mesti harus kita persiapkan hal-hal yang akan terjadi dengan kita. Tentang apa? Tentang PHK tadi. Disinilah kepentingnya kita belajar, kemudian kita berjuang, kita menyiapkan masa depan tentang sesuatu yang akan menimpa kita, yaitu PHK. Sampai sejauh mana ketika PHK nanti itu terjadi dengan diri kita. Nah, dengan kondisi itu ada sesuatu yang memang harus kita lakukan, yaitu persiapan tentang setelah kita nanti nggak bekerja. Nah, mungkin akan kita sambung kembali di video berikutnya. Yang jelas resiko pekerja adalah ter-PHK. Apapun itu, mau kita penakut, mau kita penurut, mau kita jadi penjilat sekalipun, ataupun apapun itu, kita tetap akan di PHK dan akan dibuang oleh perusahaan. Persiapkan diri kita, manfaatkan waktu yang ada sebelum PHK itu terjadi. Tetap semangat, tetap berjuang, jadilah buruh yang bermartabat. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.